Ketika kita salat Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mama. Berarti kalimatnya adalah mati. Coba kalau dirubah jadi meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal kan? Berarti kalimatnya adalah mati. Mati bahasa Arab, meninggal bahasa Indonesia. Apabila telah mati anak Adam, mati itu ada 5. Pertama yaitu mati kering, yang kedua mati suara, yang ketiga mati padam, yang keempat mati, dan yang kelima matinya mati kembali. Pertama mati kering. Contoh kita lihat kebun. Kita lihat kebun, buahnya sudah tidak ada tumbuhanan. Daunnya pun sudah pada kering. Lalu kita bacok pun tuh pohonan sudah tidak ada getahnya lagi. Lantas teman kita bertanya, kenapa nih pohon? Apa kata kita? Pohonnya sudah mati. Yang kedua yaitu mati suara. Kita punya motor, kita starter enggak hidup-hidup. Kita selapun juga tidak hidup-hidup. Kita bertanya tuh teman kita, ada apa dengan motor ente? Apa kata kita? Motor saya mati. Yang ketiga yaitu mati padam. Umpamanya nih kita malam-malam hari ini takziah, tiba-tiba lampunya padam, otomatis kita bubar. Ditanya oleh jamaah luar, kenapa jamaah pada bubar? Karena mati lampu. Yang keempat mati. Kucing mati, ya mati. Kerbau mati, ya mati. Tikus mati, ya mati. Seluruh hewan apabila telah mati, sudah tutup buku, tidak ada cerita lagi. Tetapi apabila orang telah meninggal dunia, disebutnya matinya mati kembali. Makanya tidak heran di masjid-masjid, di musola terdengar yaitu kalimat yang pertama adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapapun yang meninggal dunia, ucapin dulu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Man di masyarakat itu macam-macam. Umpamanya Bapak A bin Bapak B telah meninggal dunia. Siapa meninggal dunia? Bapak A bin Bapak B. Ada yang disosong dengan tangisan air mata, bahkan sampai pingsan segala. Mungkin orang yang meninggal dunia merupakan orang yang sangat-sangat dicintainya. Terdengar informasi yang kedua, Bapak B bin Bapak C. Kita tanya siapa meninggal dunia? Bapak B bin Bapak C. Bukannya disosong dengan tangisan air mata. Apa kata orang? Dia orang yang meninggal. Ada yang gitu. Yang paling parah adalah Bapak C bin Bapak D. Kita tanya siapa yang meninggal dunia? Bapak C bin Bapak D. Bukannya dengan song-song tangisan air mata. Bukan gua kira siapa. Apa kata orang? Alhamdulillah mati juga tuh orang. Ada nggak orang kayak gitu? Ada nggak gitu? Biasanya meninggal dunia ini preman nih biasanya nih. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Makanya tuh ketika kita meninggal dunia banyak yang doain. Timbul pertanyaan, apakah sampai doa kita? Pasti sampai, Pak. Logikanya kita pada punya HP apa enggak? Punya HP enggak, Pak? Ya. Punya. Mereknya bermacam-macam, ada Xiaomi, ada Samsung, betul enggak? Ada segala macam merek HP. Umpamanya nih ketika kita pengen nelpon atau pengen WA, itu kita perlu apa? Perlu apa? Pulsa. Perlu paket. Nah, kira-kira kita perlu paket. Datangnya kemana kalau beli paket? Konter. Nggak mungkin kita datang ke material. Nggak mungkin. Nggak nyambung. Pasti kita datang ke konter. Pasti bang, saya beli paket 1 giga. Nih duitnya. Kira-kira tuh paket sampai ke HP kita? Sampai nggak? Sampai. Kira-kira kelihatan nggak tuh kuotanya masuk HP kita? Nggak kelihatan. Yang barang manusia aja, buatan manusia, ketika kita transfer yang namanya pulsa, yang namanya paket, pasti sampai. Lah ini doa, kira-kira hebatan pulsa apa hebatan doa? Pasti hebatan doa. Kalau doa diiringi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampai dikirimkan kepada almarhum dan almarhum. Nah, mudah-mudahan kumpulnya dengan taman dan taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke tadi, apabila telah mati anak Adam, maka terputus amal ibadahnya.
Artinya apa? Yang biasanya sholat di masjid ketika meninggal dunia, sholat lagi apa enggak? Nah, yang biasanya ngaji setiap malam Senin, tiba-tiba meninggal dunia, ngaji lagi apa enggak? Enggak. Kira-kira kalau yang udah meninggal dunia, tiba-tiba ngaji lagi di depan kita, kira-kira yang takut siapa? Hah? Takut yang ngaji apa yang mana? Pasti yang datang ngaji lebih takut. Kenapa? Sudah meninggal dunia, kenapa ikut ngaji lagi? Artinya apa? Yang biasa sholat tidak bisa sholat lagi. Yang biasa ngaji tidak bisa ngaji lagi. Yang biasa ikut takziah tidak bisa ikut takziah lagi. Kenapa? Telah meninggal dunia. Kecuali 3 hal. Walaupun sudah meninggal dunia, itu terus mengalir ke alam barzahnya. Mana 3 hal ini? Pertama, sedekah jariyah. Ingat, sedekah itu investasi buat bekal kita setelah kehidupan alam dunia, yaitu kehidupan akhir. Contoh, kita pengen tur jalan-jalan, umpamanya ke Ancol, perlu duit apa kagak Pak? Berapa duit kira-kira habisnya? Hah? 1 juta ada ya, juta. Lebih jauh lagi ke Jogja, berapa duit yang kita harus bawa? Wah, 10 juta habis, betul gak? Lebih jauh lagi ke Papua, berapa ongkosnya? Wah, udah jutaan tuh ya, udah gak hitung. Sedangkan perjalanan kita bukan dari sini ke Ancol, Pak, bukan. Bukan dari sini ke Jogja, bukan. Bukan dari sini ke Bali atau ke Papua, bukan, Pak. Dari sini ke akhirat. Iya, kalau bekal kita cukup, Pak. Iya, kalau bekal kita cukup. Kalau bekal kita habis, mau minta tolong sama siapa? Mau minta bantuan sama siapa? Kalau dunia sih sesusah apapun masih banyak yang bantuin, betul gak? Tapi di akhirat siapa yang sudi menolong kita? Makanya kalau bisa sedekah gedein dikit Pak, gedein. Kadang-kadang sholat Jumat yang dicari apanya? Duit kita ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, yang terakhir tuh yang abu-abu. Kira-kira kalau kotak lewat yang mana yang kita masukin? Nah, jujur dah yang abu-abu deh ya. Ya abu-abu udah, wah rekor dah itu mah abu-abu. Tapi yang 100.000 mana jumlahnya sedikit sekali. Emang kelihatannya Pak buat masjid, kelihatannya buat masjid, kelihatannya buat musola, kelihatannya buat sarana agama. Itu hakikatnya buat kita Pak. Jangan heran ketika kita amal jariah, kita sedekah, Allah lipat gandakan pahala kita. Alhamdulillah, nggak ada orang ceritanya sering sedekah jadi bangkrut, nggak ada. Bukan kayak banget orang. Sering sedekah jadi bangkrut itu ada nggak kira-kira? Nggak ada. Justru semakin sedekah, dia semakin berkah. Alhamdulillah. Nah, mulai sekarang nih tingkatin amal ibadah kita, insya. Emang kadang-kadang berat Pak, godanya berat. Kalau kita kesek beda, bawa duit nggak mungkin yang 2.000-an, betul lah. Pasti merah semua yang kita bawa. Tapi untuk masjid, ya Allah, malu nggak Pak kita di hadapan Allah? Pak, malu nggak di hadapan Allah? Itu hakikatnya tabungan kita Pak, hakikatnya tabungan kita. Umpamanya kita nabung di BCA, kita ngantri panjang banget itu. Pas sampai depannya, ada apa Pak, bisa saya bantu? Iya teh, iya Mbak. Ya saya mau nabung nih, ada buku tabungnya Pak, ada. Pas dibuka 2.000. Kira-kira apa yang terjadi itu tellernya? Apa yang terjadi? Pak ini beneran Pak mau nabung 2.000? Iya. Nggak bisa Pak nabung 2.000. Kalau kita di dunia masih bisa pulang, tenang Pak. Tenang Mbak, saya bawa duit 1 juta, saya bawa duit 10 juta, bahkan saya bawa duit 1 miliar. Kalau dunia masih bisa pulang, tapi kalau di akhirat mau pulang kemana? Cukup. Ditanya malaikat itu rumahnya di mana? Dula Sao. Wah, Dula Sao udah hancur Mas. Ya Allah, yang terjadi adalah penyesal. Sebelum itu terjadi kita masuk di akhirat. Perbekalan sekarang kita masih hidup di alam dunia. Sekali lagi tingkatkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ingat, ilmu itu kadang-kadang jangan pun kita carinya, kita ngajinya aja udah susah Pak. Kita mau ngaji aja udah susah. Sampai lagi dapat ilmunya. Bener gak? Kita mau niat ngaji saja, godaannya luar biasa. Kita ngaji ada aja godaannya, teman lah.
bisnis lah, apalah. Itu baru mau ngaji. Belum sampai di pengajian. Belum kita mendapatkan ilmunya. Belum lagi kita mengamalkan ilmunya, Pak. Berarti mendapat ilmu itu sangat susah luar biasa. Ketika kita punya ilmu, kita ajarin anak-anak kita bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Kita ajarin istri kita sholat, ajarin istri kita baca Al-Quran. Itu menjadi investasi buat kita bekal di akhirat. Zaman sekarang, bocah zaman sekarang yang namanya ngaji udah rada-rada susah, Pak. Betul nggak? Zaman dulu Iqra rame, pengajian lekar rame. Zaman sekarang pengajian lekar mana, Pak? Pengajian lekar pada kemana ini? Betul nggak? Di HP semua bocah. Sekolah udah pada online. Kira-kira kalau sekolah online, kira-kira pada benar apa enggak tuh? Belajarnya cuma setengah jam, main gamenya sampai sore. Tuh, bocah sekarang ada PUBG, apa gitu? Free Fire, apa gitu? Bapak-bapak nggak tahu ya? Anak-anak kita tuh diracuni oleh HP, Pak. Hati-hati. Kalau bukan dari sekarang, kita selaku orang tua pantau, Pak. Kalau kita punya anak, pantau. Kalau bisa ajarin tuh pengajian, titipin kepada Ustadz Amir Akik. Pak Ustadz, anak saya belum bisa ngaji, ajarin Pak Ustadz. Begitu harusnya. Kalau anak kita pandai baca Al-Quran, kalau anak kita hebat dalam baca Al-Quran, maka itu yang menerangi kubur kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini penting. Yang terakhir adalah anak yang soleh dan soleha yang senantiasa berdoa untuk orang tuanya. Apa doa untuk orang tua? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal doa ini doa sangat, ya jangan pun kita Pak yang udah pada hafal, bocah TK aja hafal. Tapi doa ini sangat mustajabah untuk kebahagiaan kedua orang tua kita. Setiap kita adalah anak, Pak. Setiap kita adalah anak. Nyenengin hati orang tua, Pak. Minimal nyenengin aja. Kalau kita tidak bisa nyenengin orang tua, minimal tidak pernah membentak kedua orang tua kita. Kunjungin orang tua kita, Pak, yang masih hidup. Kalau rumah orang tua, kalau bisa jangan lenggang kangkung. Jalannya jangan lempeng, miring sebelah gitu. Hati apa? Harus kita bawa doa. Kita punya beras, bawain beras. Kita punya sirup, bawain sirup. Kita punya teh, bawain teh. Sirup kagak, beras kagak, teh kagak. Bocah teng-teng, Pak, bocah. Nggak apa-apa, kenapa? Orang tua sudah melihat anaknya kunjungan ke rumah orang tuanya. Itu sudah berharga buat orang tua kita, Pak. Ketika kita pada sehat, anak-anak kita sehat, kira-kira orang tua bangga apa enggak, Pak? Bangganya luar biasa. Artinya apa? Setiap kita ada anak, hendaklah kita menjadi anak yang soleh dan Nah, mudah-mudahan dari hadis ini bisa kita manfaatkan. Terus kita tingkatkan kualitas iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita tingkatkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam ini kita mendoakan almarhumah, tak menutup kemungkinan seminggu akan datang kita akan didoakan oleh saudara-saudara kita. Bila minggu lalu, 4 hari lalu kita menyolatkan almarhumah, tak menutup kemungkinan, Pak, 1 bulan akan datang kita akan disolatkan oleh saudara-saudara kita. Bila 4 hari yang lalu kita ikut menghantarkan ke pemakaman almarhumah, tak menutup kemungkinan 1 tahun akan datang kita akan dimakamkan oleh saudara-saudara kita. Kira-kira mau sholat apa disolatin? Kira-kira mau sholat apa sholatin? Insya Allah dua-duanya. Insya hidup rajin sholat, mati banyak yang ingat kalau bisa nyolatin mayat minimal 40 ya Pak. Minimal 40, cari sekampung 40 orang. Kenapa saya bilang 40 orang? Seandainya nih si mayit dapat azab kubur, yang nyolatin mayit sampai 40, maka azab kubur tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada nikmat dan nikmat. Alhamdulillah. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau itu benar, semoga hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata salah, saya juga minta sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.